Rider, selamat datang di 76 Rider Podcast. Wow, apa kabar? Semoga hari ini sehat walafiat ya. Apalagi buat nonton episode yang kali ini harus sampai habis nih. Yang jelas ini adalah podcastnya penggemar Extreme Sport. Nyali aja nggak cukup. Hari ini, seperti biasa, saya pasti akan kedatangan tamu yang spesial. Justin Vidi bakal ngajakin ngobrol-ngobrol bareng sama satu seorang laki-laki. Dia ini adalah rider muda yang berbakat, yang pastinya sudah berhasil menggebrak dengan memenangkan MX2 National Championship 2024. Namanya ini makin bersinar ya di kancah motocross nih, riders. Jadi udah bisa nebak siapakah dia. Itu tadi clue-nya udah banyak banget. Dia adalah Zidan. Kita langsung aja ngobrol bareng sama Zidan. Halo Zidan. Halo, Apa kabar Zidan? alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana? Sekarang lagi ada di kota mana nih? Sekarang lagi di Surabaya. Lagi di Surabaya. Surabaya lagi panas banget pasti ya. Kayak di seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia lagi panas banget nih. Tapi Surabaya tadi mendung sih, nggak panas. Serius? Wah, Ya, jarang-jarang nih Surabaya mendung. lagian Oke. baru sampai juga tadi sore. Oh, tadinya habis dari mana nih, Zidan? Pulang dari Medan. Wow, keliling Indonesia terus ya. Ya, Berkarir terus ya, mantap. Zidan, kita bakalan ngobrol-ngobrol ya seputar motocross, terus udah gitu perjalanan karirnya Zidan seperti apa. Kita ngobrol santai aja nih. Yang jelas riders pasti pengen tahu perjalanan karirnya Zidan. Karena kan motocross ini kan bukan olahraga yang gampang ya. Tapi itulah pilihannya Zidane gitu. Sebenarnya apa sih yang awalnya bikin Zidane tuh tertarik untuk mengejar di karir dunia ini tuh, Zidane? aku tertarik dengan motocross itu karena olahraga paling ekstrim ya. Terus habis Hmm. itu ada handicap jumping, itu yang sangat menantang bagi saya untuk mencoba terjun ke dunia motocross itu. Hmm. Jadi kamu suka tantangan banget intinya ya. Ya, benar banget. Emang dari umur berapa Zidane Oh, eh kenalnya? dari umur 7 tahun udah mulai terjun ke dunia motocross. Wow, dikenalinnya sama? Nggak ada yang kenalin sih dari diri sendiri aja. Maksudnya tahu pertama kali tentang motocross itu entah dari eh teman atau nonton di TV atau apa nih? Atau Oh, games? dari nonton di TV awalnya. Keluarga juga nggak ada yang kenalin. Oh gitu. Ya, Terus akhirnya pas nonton di TV ini kayaknya aku banget nih gitu ya. ya kayaknya seru juga nih balap. Terus habis itu aku minta ke orang tua. Akhirnya Hmm. support juga orang tua. Support juga dari awal udah support ya. Udah support. Wow, keren banget nih orang tuanya, alhamdulillah. Nah, setiap atlet ini kan pasti punya tantangan di awal perjalanan mereka gitu kan. Bisa cerita nggak sih kendala terbesarnya kamu yang kamu hadepin gitu ya ketika baru mulai dan gimana cara ngatasinnya? Pasti ada dong. Mungkin kendalanya mungkin kalau event gede gitu ya. Hmm. Dari pas mau start mungkin. Jadi kayak ada rasa kayak grogi sedikit gitu pas mau start Hmm. kayak apa ya kayak head rate tuh kayak kenceng gitu terus aku Deg-degan gitu ya. mengatasinya adalah waktu pas mau start tuh adalah teriak-teriak sendiri itu. Serius Iya, gitu. ya Oh, itu apa ya langsung hilang tuh loh grogi-grogi. oh, I see. Mungkin kita bisa bagi-bagi tips juga buat riders ya yang punya kendala sama kayak sama Zidan gitu kan. Kalau misalnya nervous, Ya, coba teriak-teriak dulu ya. ya bener Berapa banget. lama itu teriak-teriaknya mengatasnya? Cuman sekali dua kali aja sih. Biasanya Udah. waktu pas papan 15 detik dimulai itu ya Mhm. aku teriak-teriak gitu kayak wah, dua kali udah habis itu langsung lega rasanya. Ya, ya, oke. Bisa dicoba ya. Bisa coba. Kalau bicara soal olahraga ekstrim ya, pernah nggak Zidan kepikiran sama kamu gitu ya untuk mencoba cabang olahraga ekstrim yang lainnya selain motocross? Aku udah ada plan. Tahun depan aku mau coba ikut supermoto. Uh, Kenapa tiba-tiba berpikir mau coba supermoto nih? Karena supermoto gimana ya?
Bisa dibilang seru juga sih. Soalnya Mhm. persaingannya itu kan di aspal ya, beda Mhm. sama tanah. Apalagi kan Mhm. supermoto ada handicapnya, jadi oke juga nih basic motocross kalau turun ke supermoto. Paling tinggal belajar skill handling belok waktu apa sliding brake gitu aja sih mungkin. Wow, oke. Pengalaman baru ya, bentar lagi ya. Ya. Tapi kalau ngomongin lagi nih ya, ke belakangnya sekarang kan Zidane kan udah banyak banget nih prestasinya gitu kan. Dan setiap atlet pasti punya orang-orang yang berjasa, yaitu adalah pelatih, mentor gitu kan. Ya. Siapakah pelatih pertama kamu yang benar-benar bikin kamu tuh jadinya tuh punya kepercayaan diri yang tinggi kayak gini? Dan dengan tim manakah kamu pertama kali bergabung? Pelatih saya waktu itu pertama adalah Om Nugroho itu, Nugroho Emit. Mhm. Ya itu terus habis itu diajakin gabung ke kejuaraan nasional, Mhm. yang seperti itu. Oke, oke. Nah, terus yang paling kamu apa ya bikin kamu percaya diri itu ketika kamu sudah dipegang sama tangannya siapa nih? Apakah semuanya atau Semuanya sih. semuanya ya punya ilmu sendiri-sendiri ya yang bisa kamu Ya, terapin? ya jadi aku kayak sekolah balap di Jogja, di Hmm. Bali, terus jadi kan ilmu tuh banyak. Hmm. Akhirnya kayak bisa, oh ya ini yang bagus dipakai, ini bagus pakai pakai semua. Akhirnya jadilah seperti sekarang. Wah, iya sih, harus improve akhirnya ya. Ya, Oke. Nah, kalau ngomongin tentang pencapaian nih ya, pasti kan pencapaian kamu itu kan, wah, cukup menarik perhatian sih. Ini ada di FMSCT Thailand Motocross 2024. Keren banget. Gimana rasanya jadi satu-satunya pebalap di kelas MX250B yang meraih podium kedua? Wedi, keren banget. Gimana rasanya, Zidan? Senang banget sih kemarin bisa podium kedua di FMSC di Thailand. Tapi Mhm. ada kurang puasnya juga sama motor sih. Kenapa tuh? Jadi eh, aku kan sewa ya Mhm. di Thailand. Jadi itu motornya kurang bagus. Terus aku kalahnya sama orang Thailand tuh dia motornya udah pakai pribadi gitu. Jadi udah kayak misalnya suspensi dia udah pakai Kayaba, Showa gitu. Jadi Mhm. aku udah kalah dari suspensi juga. Oh, dan itu jadi tantangan terbesar ya? Ya, Waktu bener banget. Oke, 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 oke. Nah, terus kalau kita ngomongin tentang Trial Game Dirt nih, Zidane, itu kan ajang yang ditunggu-tunggu banget, gitu kan? Iya. Pengalaman kamu gimana waktu di sana tuh? Ada cerita menarik gak? eh Trial di Game. trial game. Mhm. eh Senang sekali sih tahun ini bisa ikut trail game. Terus apa ya? Sangat menantang sekali dari handicap terus dari rintangan-rintangan itu kan ada Cobra, ada apa itu Bigfoot jump. Ya, Mhm. Mhm. ya itu keren sekali itu. Seneng banget ya. Seneng banget. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang rival, tadi kan kita udah ngomongin tentang mentor gitu ya. Terus Ya. udah gitu support dari keluarga juga. Kalau ngomongin rival di setiap kompetisi, itu kan pasti rivalnya tuh tangguh-tangguh gitu kan. Nah, Ya. kalau di Trail Game Dirt tahun ini, menurut kamu siapakah yang kamu anggap jadi eh, kompetitor yang paling kuat? Rival trail game tahun ini mungkin Lantian Juan ya. Dia cukup konsisten. Hmm, Ya, itu aja sih. itu Dia aja ya. balapnya cukup konsisten jadi agak lumayan lah Agak ya. Ya buat saya. deg-deger, agak bikin deg-deger gitu ya. Ya enggak sih, enggak deg-degan ya kayak gimana ya, kayak istilahnya kayak lebih greget gitu. Oh, jadi lebih memacu kamu untuk lebih apa ya, lebih Iya, ber benar banget. gitu ya. Iya, Oke. Oke, Zidan, kalau kompetisi yang pertama kali, kompetisi motocross ya, yang pertama kali kamu ikutin apa aja sih? kejuaraan nasional, kejuaraan provinsi mungkin. Jadi yang pertama Ya, nasional dulu nih ya.
Kan Oh, biasanya ada waktu tuh, pertama balap yes. kejuaraan provinsi, kejurprov itu. Langsung kejuaraan provinsi ya, Ya, pertama kali. ya. Ih, keren banget. Baru pertama langsung kejuaraan provinsi. Gimana rasanya, Mas Zidan? Waktu itu apa ya? Sempat takut kan awal-awal ya. Jadi mental belum ada. Hmm, Cuman modal berani aja ternyata nggak cukup ternyata. iya, 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 iya. Jadi Kamu harus baru nyadar ya. ketika ikut kejuaraan provinsi itu? Gimana? Baru nyadarin ketika ikut kejuaraan provinsi itu kayak misalnya, wah ternyata berani aja, nekat aja tuh nggak cukup ya. Ya, jadi harus punya skill, Hmm, mental yang bagus, hmm, fisik yang bagus. hmm. Ya, tapi keren banget baru pertama langsung kejuaraan provinsi, keren banget ya. Oke, nah dari berbagai ajang yang sudah kamu ikutin nih Zidan, menurut kamu momen mana yang paling membuat kamu itu ngerasa kalau kamu tuh udah mencapai level yang beda dalam karir motocross kamu? eh Semenjak saya ikut kemarin ikut yang di Johor International Motocross Challenge itu, Mm-mm. terus ikut FMSGT Thailand itu ya kayak udah gimana ya? Kayak aku ke depannya tuh harus bisa go internasional. Jadi jangan di nasional aja gitu kalau bisa berprestasinya. Iya, 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 iya. Jadi itu ya goalnya kamu pengennya go internasional ya. Ya, Ada nggak soalnya sih? dari kelihatan dari skill, fisik, saya mampu gitu. Jadi pengen lebih yang naik level ke atas gitu. Wah, keren banget. Oke lah. Nah, ada nggak sih momen ketika kamu tuh kayak hampir menyerah gitu ya? Ngelihat kamu kan kayaknya kompetitif banget gitu kan orangnya, kepengen yang lebih lagi, dan Ya. percaya dirinya juga oke gitu. Ada nggak? Pernah nggak punya momen kamu tuh hampir menyerah gitu di lintasan karena mungkin ada kendala teknis atau fisik gitu, tapi berhasil bangkit dan malah justru tuh jadi momen paling berharga dan kamu ingat terus dalam karir kamu. Pernah waktu itu 2023 waktu Hmm. jadi Super Track seri 3 di mana ya? Salah tiga apa ya kayaknya. Nah Hmm. waktu itu kan aku udah ke satu main squad Hmm. rail. Hmm. Tinggal tikungan terakhir aja aku finish. Ternyata apa itu motorku mati. Oh Habis iya. itu ya habis itu tinggal belokan terakhir aja itu finish. Heeh, Itu heeh, heeh, motorku mati. heeh. Terus aku dorong lah sampai finish akhirnya keempat. Habis itu dari situ aku kan itu barusan race satu ya. Race Hmm. duanya kan minggu besok. Hmm. Dari situ aku ini besok pokoknya aku harus bisa ke satu gitu. Akhirnya dan race duanya kebales ke satu Oh. juga akhirnya. Oh, nice. Berarti kamu malah nggak ngedrop ya? Enggak, Wow, keren banget. Padahal itu ya. kalau misalnya eh, mentalnya mentalnya lemah gitu ya, wah itu kayaknya nggak mau main Iya. lagi gitu kan. Aku soalnya kalau misalnya apa ya, kalau misalnya race satu ada kendala gitu, pasti race 2-nya lebih greget lagi. Mhm, 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 Lebih terpacu aja gitu loh kayak kamu ini bisa, kamu bisa gitu. mhm. Ini keren banget. Itu padahal nggak ada yang memotivasi ya. Iya. Zidan, bisa ceritain nggak sih prestasi apa yang paling bikin kamu tuh berkesan? Prestasi yang berkesan mungkin yang di prestasi yang terbaik mungkin yang di FMSCT Thailand itu yang saya podium dua itu. Itu kenapa tuh menurut kamu paling berkesan buat kamu? Gimana ya? Jadi dari segi motor ya, aku itu udah pakai motor seadanya gitu. Terus yang lain tuh motornya udah full racing gitulah. Terus habis Mhm. itu saya eh, ngelawan lah semampunya mungkin akhirnya bisa puas ke posisi yang kedua. Oke. Jadi kayaknya tadinya tuh ada pesimis dikit tapi ternyata kamu berhasil gitu ya. Ya, Oke.
Nice. Nah, ceritanya Zidane ini emang bener-bener keren banget ya Riders ya. Jadi kayak bisa belajar, oh kalau misalnya mau mau mengatasi grogi harus teriak-teriak. Terus dari itu kalau misalnya ada yang gagal berarti emang harus lebih loncatnya lebih tinggi lagi bukan malah ngedown gitu kan. Ya nggak sih? Nggak kebayang loh tantangan-tantangan yang dihadapin sama Zidane di lintasan-lintasan ekstrim gitu kan. Tapi nanti kita bakalan ngobrol lagi bareng sama Zidane. Tapi kita mau main games dulu yuk, Zidane yuk. Ya, boleh. Ya, oke. Sekarang kita bakalan main tebak nama pebalap dengan informasi yang dikasih itu cuman nomor motornya aja Zidane. Siap ya? Siap. Oke. Nanti kamu langsung jawab siapa nama siapa nama pebalapnya ya. Ini pembalap Indo apa luar? Indo. Siap-siap aja Indo dan juga luar ya. Oke. Oke, langsung aja kita mainkan. Ini dia gambar dengan nomor motor 12. Lantian Juan. Oke, lanjut lagi. Gambar dengan nomor motor 100. MXL. MXI. Hafal loh dia ya. Gambar dengan nomor 33. Ivan Hari. Asik. Gambar selanjutnya, gambar dengan nomor motor 216. Ananda Riki. Iya, Ini iya, dokter iya. muda ini ya. Iya, iya, iya. Yang terakhir, gambar dengan nomor motor 32. Asep Lukman. Wih, tepuk tangan dulu dong. Gila, Zidan. Kamu hafal ya semuanya ya? Hafal banget. Hafal. Itu nggak keluar di ujian kan? Kamu Gak hafalin ada. atau gimana tuh? Gimana? Kamu hafalin atau gimana tiap harinya tuh? Eh, udah tahu dari dulu soalnya balapnya. Iya, iya, iya. Dari kelima apa namanya sosok-sosok tadi yang paling bikin kamu terinspirasi yang mana tuh? Eh, Kak Ivan Hari sih. Dulu aku waktu kecil 50 cc, dia dulu udah naik 250 itu MX itu udah kenceng banget dia. Waktu Ivan, waktu tahun 2014 15 kayaknya. siap, siap, siap. Ivan Hari juga ada di kemarin di podcast 76 Rider. Jangan lupa ditonton juga ya. Oke, eh sebelum kita lanjut ngobrol lagi, aku mau ingetin juga buat riders, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya 76 Rider dan juga nyalain lonceng notifikasinya ya, biar nggak kelewatan konten-konten yang seru banget dari kita. Oke, kalau misalnya rider suka beraktivitas nih, padat banget, tapi pengen tetap update nih 76 Rider, boleh. Gimana caranya? Tenang aja, kita ada di Spotify, ya kan? Jadi tinggal pilih aja, mau ngelihat gambar visualnya, ada di YouTube channelnya 76 Rider. Kalau misalnya mau dengerin sambil jalan, ada di Spotify. Praktis banget kan? Kita lanjut lagi ngobrol barengan sama Zidan. Zidan, Iya, eh ketika lagi, ketika sudah mulai musim hujan nih ya, kan tadi di Surabaya katanya udah mendung gitu kan. iya. Dalam kondisi trek yang berlumpur mungkin atau juga licin gitu, gimana kamu melakukan penyesuaian tertentu di sistem rem seperti kayak misalnya mengubah posisi tuas atau juga respon rem? Kalau rem nggak ada sih. Tetap, Oh, ya, tetap settingan yang sama. oh, jadi kalau misalnya treknya berlumpur atau licin kayak gitu gimana? Kita settingnya dari ban sama angin. Oh, rem itu Angin. nggak di set up lagi ya? Enggak. Kalau rem udah siap pakai aja sih. Oke, 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 oke. Besar nggak sih pengaruh rem ke kontrol motor di lintasan ekstrim kayak gitu tuh? Oh, besar banget. Yang terutama rem depan ya. Hmm. Aku pernah waktu itu balap, rem depannya nggak ada, itu nggak bisa maksimal sama sekali. Kecuali rem belakang nggak ada, masih bisa lah. Mungkin masih bisa dari performa masih 80%. Waktu ngebrake kita bisa menggunakan engine brake seperti nurunin gigi. Oh, oke. Jadi ada teknik-tekniknya sendiri ya. Ya, ada teknik. Oke. Ini masih ngomongin tentang rem ya. Kalau ngomongin rem cakram hidrolik, itu kalau menurut kamu
gimana setelan terbaik untuk mencegah overheat ketika balapan panjang di trek yang berat gitu Zidan? Ada nggak sih trik khusus gitu buat menjaga performa rem supaya tetap optimal gitu Zidan? Ada sih. Eh kita kan biasanya ada balap 20 menit. Hmm. Di awal 10 menit kita main remnya itu jangan kasar ya. Jadi misalnya kita ngepush tuh eh, waktu ngebreak remnya dengan sangat perlahan-perlahan gitu. Misalnya udah 10 menit ke atas kita udah bisa overpower sih. Oh, gitu rider ya caranya ya. Ini dibocorin loh sama Zidane ya. Iya. Oke, nah kalau ngomongin settingan motor juga nih, biasanya ini kan satu kunci yang penting juga ya dalam balapan gitu kan. Biasanya disesuaikan sama kenyamanan gitu kan. Biasanya kamu menentukan settingan motor yang pas buat balapan kayak gimana, Zidane? Kita lihat dari kondisi sirkuit dan juga tanah. Misalnya Hmm, kalau trek pasir itu kan pasti banyak ya lubang-lubangnya itu. ya. Kita harus lebih kerasin suspensi depan sama belakang. Jadi Oke. kita kena lubang, motornya nggak montang-manting kanan kiri ya. Mm-mm, 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 Terus misalnya mm-mm. treknya tanahnya keras, kita harus lembutin suspensi. Ya Hmm, waktu pas belok kita jarang head slide. oke, 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 oke. Nah, untuk kondisi lintasan yang penuh loncatan, lompatan ya, dan juga Ya. turunan yang curam gitu. Seberapa penting sih setelan setelan rem belakang kalau dibandingin sama rem depan? Lebih penting mana rem depan atau rem belakang? Eh, aduh itu susah ya bilangnya. Susah ya? Sama-sama penting sih, tapi kalau aku lebih pentingan rem depan ya. Soalnya kalau rem depan udah hilang itu nggak bisa direm itu kita udah nggak bisa apa-apa, udah nggak Oh, bisa maksimal. Kalau rem belakang nggak bisa dipakai, rem depan masih ada, mungkin masih bisa lah. hmm, Performanya masih 80% masih oke lah. oke. Tapi Jadi, kalau rem depan udah hilang itu udah mungkin speednya bisa 40% aja maksimal itu. oh, jadi lebih penting rem depan ya? Ya, lebih penting rem depan. Oke, 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 oke. Ya seperti apa ya, kayak MotoGP itu kan yang utama kan rem depan. Mhm, Ya, benar. mhm. Oke, oke. Tadi udah ngomongin soal rem. Sekarang kita ngomongin tentang modifikasi. Modifikasi apa sih sebenarnya Zidane yang paling sering kamu lakukan buat meningkatkan performa motor kamu nih? Biar lebih cakep gitu. Kalau aku sih settingan utama suspensi. Karena Terus, ya kenyamanan tuh nomor satu. oke. Nomor Kayak satu. kita udah upgrade mesin, terus dan lain-lain, motor kenceng tapi suspensi masih standar. Mhm, Terus mainnya kan nggak bisa maksimal ya kalau suspensi belum setting. mhm, mhm. Eh, kita nggak bisa maksimal mainnya. Yang utama itu sih suspensi kalau aku. Suspensi ya. Ya. Terus kalau misalnya eh, pernah nggak sih Zidane tuh mengalami situasi di mana safety gear itu menyelamatkan kamu dari cedera yang serius banget di lintasan, Zidane? Waktu itu pernah pas waktu jatuh itu, nah pentingnya pakai knee brace itu yang pelindung kaki Mhm. itu nyelamatin banget. Waktu itu aku pernah jatuh kan, jatuh parah. Habis itu sampai knee brace-nya itu sampai rusak. Mhm. Bayangin kalau nggak pakai knee brace itu kakiku jadi apa itu udah. Aduh, hancur banget ya. Berarti Iya. kamu tuh termasuk kalau misalnya ya nggak boleh menyepelekan yang namanya pakai safety gear ya. Ya bener. Itu Heeh. penting banget sih. Oke. Emang menurut kamu nih Zidan ya, apa aja sih perlengkapan keselamatan gitu yang wajib banget kamu pakai setiap kali turun balapan? Ada nggak yang jadi terfavorit? Kalau misalnya yang ini wajib banget nggak boleh dilewat, nggak boleh nggak dipakai harus. Safety gear yang utama bagi saya adalah body protector yang di dada. Habis Mhm, itu yang kedua, bagian kaki, pelindung kaki itu namanya knee. mhm, Yang ketiga, kacamata ya, itu yang disebut
apa biasanya anak nyebutnya Google. Itu Oke. penting sekali buat mata. Mhm. Helm, helm. Helm ya, helm. Helm itu udah utama, paling utama sih. Nggak boleh, nggak dipakai ya, wajib ya. Ya, wajib. Haram hukumnya riders tidak memakai helm gitu ya. Ya, haram. Oke, oke. Kalau di dunia motocross nih, Zidan kecelakaan itu kan kayak kita harus siap gitu ya, bisa terjadi kapan aja gitu. Tapi ya amit-amit ya, semoga jalannya lancar terus lah, Zidan ya. Pernah Ya. nggak kamu ngerasa safety gear nih kayak kamu tadi bilang body protector atau mungkin neck brace gitu kan? Itu nggak cuma alat pelindung, tapi juga jadi bagian dari performa kamu di lintasan. Pernah nggak? Pernah. Jadi kayak aku kan udah pakai safety gear-nya kan udah yang apa ya istilahnya mereknya yang udah bagus lah. Hmm. Itu jadi penampilan PD buat di sirkuit. Jadi kayak kita itu tambah pede aja sih kalau balap gitu rasanya kayak bikin tambah kenceng aja gitu kalau menurutku Oh gitu ya. ya kayak Itu. misalnya kita helm pakai Alpine Star gitu gitu Mhm. auranya nambah Asik, makin ganteng nih ya Zidane. bener banget. Nah, dengan kecepatan tinggi dan juga resiko cedera yang besar di lintasan, apakah kamu merasa ada gear tertentu gitu ya, yang bikin kamu tuh lebih percaya diri? Misalnya, apakah helm dengan teknologi terbaru itu memberi kamu mental edgy juga ketika menghadapi lompatan besar yang bikin kamu tuh yakin dan juga pede banget? Ya aku gearnya yang helm tuh pakai Alpine Star SM10 jadi dia udah di custom seperti apa ya dia kan full carbon helmnya. Hmm. Misalnya kita jatuh, kepala kebentur, itu helmnya yang retak atau pecah. Hmm. Kalau Hmm. misalnya helm itu nggak bisa retak atau pecah, yang kena malah apa? Salah. Tengkorak kepala kita yang Ya. retak. Nah, kalau eh, kayak tadi ya, kayak kalau misalnya semakin besar resikonya kamu untuk cedera dan kamu lebih berkecepatan tinggi itu bikin kamu makin pede gitu ya, makin Ya, keren nih. Aku udah melintasi tingkat apa namanya lintasan yang serem banget resikonya itu gede banget untuk kecelakaan, untuk cedera gitu. ya. Jadi kan kalau kita berkecepatan tinggi terus safety gear-nya menggunakan yang bagus, kita pasti pede aja. Oke. Oke. Kita balik lagi ke masih ngomongin tentang gear ya. Menurut kamu gear apa yang paling penting untuk seorang rider motocross nih, Zidan? Helm, Google, body protector, Mm-mm. bridge, sama sepatu. Sepatu tuh bikin makin keren juga ya. Ya, sepatu apalagi yang terbaru ini keren-keren banget nih. Warnanya bikin menggoda. Oh iya, kamu punya berapa koleksi sepatu nih, Zidan? Ini masih satu, dua, tiga, empat. 4. Oke, Ya, bentar lagi langsung banyak tambahannya ya. amin. Dan kalau ngomongin gear, emang seberapa sering sih kamu mengganti gear dan biasanya apa aja yang jadi alasan kamu tuh ganti-ganti? Apakah karena faktor keamanan, performa, atau gaya, atau ini udah usang banget nih, udah terlalu lama nih, atau kayak gimana? Biasanya aku kalau pas balap tuh ganti gearnya tuh Sabtu Minggu ya. Seperti helm sama sepatu. Aku misalnya Sabtu gitu pakai helm Aero apa Alpine Star gitu. Hmm. Sama sepatu warnanya yang sama gitu biar match sama jersey. Terus besok minggunya ganti lagi biar stylenya tuh dilihat tuh kayak beda-beda gitu. Jadi Oh, jadi dilihat orang tuh nggak apa ya, stylenya nggak itu aja gitu. ah, kamu berarti stylish juga ya orangnya ya? Iya, Bagus, bagus, bagus. Jadi pasti banyak fansnya nih. Yang iya. fans banget sama Zidane harus tulis di kolom komentar nih guys ya. Oke, ngomongin gear motocross. Ini kan emang mahal banget ya nggak sih? Iya, benar.
cara kamu menentukan kapan harus beli gear yang premium, terus dan kapan bisa lebih hemat gitu kan, tanpa ngorbanin keselamatan atau performa. Ini mungkin juga bisa buat riders-riders juga yang mungkin kepengen keren, tapi lagi harus hemat juga nih gitu. Kalau dari kamu kayak gimana, Zidan? Biasanya aku 50-50 ya sama hasil balap gitu. Mhm. Misalnya eh, misalnya nih yang 50% buat tabungan, terus yang 50% lagi buat tabungan yang mau beli gear apa gitu yang keperluan gitu. Biasanya nabungnya dari situ sih. Oh, jadi bisa tetap nabung, bisa juga tetap menunjang untuk performa ya, untuk gaya Ya, ya. untuk Oke, style. untuk style ya. Nah, kalau ngomongin materialnya nih Zidan, sekarang tuh kan udah makin canggih banget tuh. Menurut kamu apa yang paling bikin perbedaan besar di motocross di hari ini gitu ya, di zaman yang sekarang ini? Mungkin kayak misalnya karbon, Kevlar, atau material yang lainnya yang menurut kamu tuh unggul. eh yang menurut saya paling canggih untuk ini tuh sekarang di bagian ECU ya, ECU itu. Mhm, Jadi dia tuh bisa apa ya? eh bisa di mapping lah, yang pakai laptop itu. Jadi mhm, bisa motor itu bisa kemauan rider, karakternya motor itu smooth apa garang gitu loh. mhm, Jadi mhm. bisa di custom custom gitu. Iya, 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 iya. Oke, kalau buat kamu sendiri nih Zidan, preferensi kamu dalam menentukan gear yang tepat itu yang kayak gimana? Atau mungkin kamu sekarang udah apa ya harus punya standar gitu, standar sendiri ya? Apakah lebih ke kenyamanan ketika dipakai atau gear yang lebih tahan banting di track atau yang mana? Lebih kenyamanan dipakai, terus habis itu dari kita lihat dari review orang orang luar juga ya. Mhm, Karena kita pakai merek brand ini safety apa enggak gitu. Terus mhm, misalnya kalau apa ya, dibilang safety itu ya safety semua sih, tergantung dari kita sendiri sebenarnya juga. Biasanya kan ada kepala kan beda-beda, dia pakai helm ini dia mhm. nggak nyaman, terus pakai yang ini dia nyaman gitu. Hmm, ya, 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 ya. Ada nggak sih tips nih buat rider muda soal gimana sih cara mereka tuh bisa milih gear biar menentukan jati dirinya gitu kalau misalnya lewat gear ya yang Ya, pas banget sama dirinya sendiri tanpa ngeluarin budget lagi-lagi nih ya yang terlalu besar gitu. Tapi tetap aman dan performanya tetap bagus. Ada nggak tips buat riders muda nih? kita kalau dari helm kita cari yang DOT, yang udah Hmm. DOT itu dia Oh, udah safety itu, yang ada logo DOT itu. Ya, terus habis itu Google kita bisa pakai 100%, itu juga murah sih. Yang hmm. acuan itu dari 800 ribuan. Oke, oke, Eh, affordable lah ya. ya, dari sepatu kita kalau safety, budget murah kita bisa pakai Tag 7. Hmm, Itu di bisa. harga 3,5 juta. Hmm, oke. Hafal ya? Hafal. Iyalah, makasih Hari. Oke, Reder, sebelum kita lanjut 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 lagi ngobrol barengan sama Zidan, kita mau ngeliat dulu nih, harus melihat aksi Zidan yang keren banget di video highlight berikut ini.
keren banget, Zidan. Ini dia nih yang harus dicontoh ya. Siapa tahu Raiders tuh akhirnya tertarik yang tadinya kayak antara iya dan tidak gitu ya. Wah, ini harus jadi kayak Zidan nih, boleh ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Zidan. Zidan masih masih ini kan? Masih belum mau tidur kan? Belum, aman. Oke, kita ngomongin tentang motocross yang ada di Indonesia nih, Zidan. Kan sekarang kan, wah makin berkembang parah kan. Nah, Iya. menurut kamu nih, gimana atmosfer kejuaraan motocross yang ada di sini, menurut Zidan pribadi? eh untuk kejuaraan di Indonesia yang paling maju itu sekarang malah gestrek ya dibilang. Hmm, Justru yang motocross itu sekarang udah turun peminatnya karena dari hadiah juga, terus dari lain-lain juga. Apa itu kan sekarang kan kalau gestrek kan hadiahnya besar-besar ya. Jadi oke. orang-orang tuh tertarik dari situ juga mungkin. Sekarang banyak pindah yang ke gesrek. Dan Hmm, itu eh, kayak sekarang kejurnas motocross saja di Indonesia cuma 3 seri. Kalau dulu kan bisa sampai 12 seri gitu. mhm, mhm. Wow, jadi karena hadiah ya jadinya sepi. Ya, bisa jadi. Oke, kita ngomongin kalau tentang kesuksesan seorang atlet gitu kan. Seperti Zidane juga ini kan pasti nggak lepas dari support dari orang-orang di sekitarnya gitu kan. Siapa Ya, sih yang jadi tim support sistem kamu banget yang terbesar selama ini? yang terutama orang tua lah. Terus yang kedua eh, keluarga yang di Surabaya ini, Kaisar Motor. Oh, ini Ya, support system terbesar juga ya. ya, Oke, mereka berarti keluarga dan juga yang di Surabaya ini, keluarga yang di ya, Surabaya support ya. system. Oke, menurut kamu nih, Zidan, gimana perkembangan motocross di kancah internasional? Kalau tadi kan udah ngomongin tentang yang ada di Indonesia nih. Ya. Menurut kamu kalau di kancah internasional ini apakah semakin populer atau kayak gimana? Di kancah internasional ini semakin populer banget ya. Terus diminati pembalap-pembalap Asia dan juga Eropa. Mhm. Ya, eh, rencana sih aku pengen banget sih ikut kayak gitu juga. Amin, amin, didoain ya. Amin. Heeh. Semoga bisa go internasional. Tapi Hmm, setelah eh, kan udah banyak nih pencapaian yang kamu raih nih kan Zidan. iya. Ambisi yang belum terpenuhi. Itu tadi kamu udah sebutkan kepengen gitu kan go internasional juga. Tapi untuk dalam waktu dekat ini apa yang pengen pengen banget kamu wujudin nih? Eh, rencana kan kalau jadi visanya kan kami berangkat ke Eropa, Mm-mm. Moskow. Eh, ambisiku bisa podium pokoknya. Amin, 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 amin. Itu kapan Zidan? Sabtu Minggu besok tanggal berapa itu? 28, 29 ya? Ih keren. Good luck, good luck. Ya. Semoga Semoga aja ya visanya jadi kesampaian. itu dulu lah ya. Semoga bisa Ya, dulu ya. ya kalau nggak ada visa nggak bisa berangkat juga. Iya bener bener bener. Bismillah, semoga berhasil ya. Amin. Ya, amin. Zidane ini kan masih tergolong muda banget. Perjalanan karirnya juga masih panjang gitu kan. Udah ada gambaran belum sih Zidane untuk target yang jangka lebih panjang yang pengen kamu capai gitu sebagai pebalap di masa depan? Eh, pencapaian semoga depannya sih bisa ikut full seri Film Asia, habis itu bisa balap di Eropa juga. Itu eh, Mhm. impian saya. Oke, masih tetap ya di jalur itu ya. Ya, masih tetap. Oke, sebenarnya inspirasi kamu sampai punya target, punya kepedean, punya obsesi, ambisi dalam motocross ini panutannya yang mendorong kamu untuk meraih lebih tinggi ini siapa sih atau apa? Siapa atau apa gitu inspirasinya atau panutannya? Panutan. Aku dari diri sendiri juga sih. Jadi Hmm, misalnya kayak kalau kalau aku itu misalnya nih kita kayak aku pengen banget sebenarnya stay di Eropa gitu balap-balap di situ.
Hmm. Aku udah yakin kalau aku ini bisa sebenarnya kayak orang-orang itu. Misalnya ada yang memfasilitasi dengan baik gitu, aku Hmm. bisa. Aku pasti ngomong pada diri sendiri gitu sih. Oke. Aku pasti bisa Ya, lah dan ya bentar lagi ya. Oke, iya, tadi udah dibilang peran keluarga tuh eh support banget ya. Peran keluarga tuh gede banget gitu ya. Selain iya, keluarga, teman-teman dan diri sendiri pasti juga mencakup semuanya ya. iya, teman-teman juga, Teman-teman juga, fans juga. fans juga. Yang bikin tambah lebih semangat lagi itu kan juga karena fans kan. Aha. Apalagi kalau fans banyak gitu kayak seneng gitu. Oke, apalagi mau ikut belajar ya. Iya, bener. Dan kesalahan umum yang sering banget dilakukan sama rider pemula ini menurut kamu apa sih dan gimana sih cara menghindarinya? Kesalahan umum biasanya dia nggak ada skill ya, nggak ada skill terus dia punya keberanian. Tapi itu yang malah bikin fatal. Biasanya kan kebanyakan gitu rider pemula banyak yang cedera-cedera kan. Mhm, Jadi dia belum ada skill yang matang, habis itu dia tapi dia punya keberanian. Habis itu waktu balap dia suka ngawur lah istilahnya. Terus mhm, jadilah dia celaka akhirnya cedera lah pada diri sendiri. hmm. Itu ya kesalahan yang paling besar. Tapi apa yang harus dilakukan tuh biar nggak kayak gitu? Eh, ke depannya mungkin kalau bisa yang bagi pemula dia harus tahu caranya mengendarai motor dengan baik itu gimana gitu. Mhm. Memperkenali apa karakter motor, Ah, terus skill di atas motor itu gimana gitu. mhm, mhm, Dia mhm, harus bisa menguasai itu sih. mhm, mhm. Oke, ini aku lagi pengen nanya tentang cara mengatasi tekanan nih. Ketika berkompetisi itu kan pasti pressure-nya juga besar ya. Iya. Pressure dari diri sendiri ataupun dari eksternal gitu kan. Nah, kalau menurut kamu, untuk rider yang baru tuh kayak gimana mengatasi tekanan yang besar? Pasti kan, wah, gimana gitu, masih baru, tapi di pressure, ambisi juga gitu. Menurut kamu gimana cara Hmm, mengatasinya? eh, bisa diulang, ulang. Oh, jadi kita lagi, aku pengen tahu nih bagaimana cara mengatasi tekanan ketika berkompetisi di ajang besar untuk rider yang masih baru. Kan biasanya masih baru, tekanannya juga besar. Itu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kita sih sebenarnya dari mental sih. Kalau misalnya kita punya mental yang bagus, kita pasti nggak ada pikiran kayak gitu. Mhm, Bahkan kalau mental bagus tuh, misalnya kita ketemu dengan yang senior itu, mhm, pasti kayak kita tuh greget gitu. Kalau mhm. lebih greget, jadi nggak ada yang takut, yang apa gitu. Sebenarnya mental sih nomor satu kalau balap. Oke, jadi mental duluan ya yang harus Ya, dikejar ya. ya. Mental dulu atau fisik dulu nih Zidan? Eh, mental sama skill. Mental sama skill ya. Oke, Ya. apa saran kamu nih untuk riders yang baru yang pengen memulai karir di dunia motocross? Sarannya nih buat rider yang baru mungkin harus banyak sharing-sharing juga sama rider yang lebih senior. Harus mencari tahu lah balap itu gimana. Terus dari latihan juganya itu programnya gimana gitu. Hmm. Oke, itu dia tips dari Zidan ya, rider ya, buat yang baru memulai karir di dunia motocross. Zidan nggak kerasa banget loh, kita udah ngobrolnya panjang kali lebar ya. Iya, Udah seru banget dari terus awal kan udah diceritain, kendalanya udah diceritain, terus cita-cita dan juga goalsnya udah diceritain juga. Banyak yang seru dari dunia motocross yang sudah dilewati sama Zidan yang pastinya bikin kita semua tuh jadinya makin semangat juga buat riders juga. Tapi sayangnya waktu kita udah habis nih Zidan. Waktu kita buat pamit undur diri dulu ya. iya. Jangan lupa
kita mau ngasih tahu juga kalau buat riders yang pengen update terus tentang 76 Rider, jangan lupa untuk YouTube channel ridersnya di follow, di subscribe dulu, dan jangan lupa untuk aktifkan notif loncengnya. Oke, makasih banyak ya Zidan udah mau Ya, ngobrol-ngobrol sama-sama. sama kita. Dan jangan lupa juga sudah karena kita sudah banyak ngobrol, mungkin kita akan ketemu tiba-tiba di Eropa gitu. Ya, bisa jadi. Boleh juga itu. Iya dong. Buat semua yang udah nonton juga, jangan lupa untuk dukung Zidane terus, dukung 76 Rider terus, ya kan? Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa stay tune ya. Dan Zidane ingetin dong buat Rider juga untuk follow Instagram dan juga YouTube channelnya 76 Rider. Ya, jangan lupa subscribe YouTube-nya 76 Rider, follow Instagram-nya 76 Rider. Dan mungkin nanti aku akan apa repost story 76 Rider juga ya. Di situ kan ada biasanya websitenya itu link-link. Iya dong, harus ya kita ketemu di sosial media juga. Ya. Sebelum kita tutup episode berikutnya nanti bakalan lebih seru lagi Riders 76 Riders siap balik bareng tamu atlet yang ekstrim terbaik. Jadi jangan lupa update terus. Jangan lupa Instagramnya ada di @76rider.id biar nggak ketinggalan update terbaru dan juga info menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di 76 Rider Podcast. 76 Rider Nyali nyali aja gak nggak cukup.